Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Ahilman, ini pertanyaan yang menarik ya. Pertanyaan kedua dari pemirsa Gapai Kemuliaan, kita akan baca. Ustadz, bagaimana cara menata hati untuk bisa legowo jika sampai usia yang sudah bisa disebut sebagai lansia namun belum juga mendapatkan jodoh? Besarkan hati kita Ahilman, jadi gimana nih Ahilman? Iya. Silakan. Kita harus bicara dulu tujuan pernikahan itu apa sih? Ya. Tujuan mendapatkan pasangan tuh untuk apa gitu. Pernikahan itu bukan perlombaan. Bukan yang lebih cepat lebih baik gitu. Belum tentu. Tapi pernikahan itu adalah jalan keberkahan yang bisa mendekatkanmu dengan kebahagiaan saat engkau semakin mendekat taat kepada Allah. Jadi intinya kita tuh punya pasangan, dikasih pasangan buat tambah dekat ke Allah. Nah sekarang izin ya yang bertanya, jika kemudian sendiri membuat kita bisa lebih dekat dengan Allah, ya untuk apa ada pasangan, kan begitu aja. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi jodoh itu kekuasaannya siapa? Allah. Allah. Bukan berarti yang paling setia akan bersama dengan yang dia jaga, enggak. Bukan berarti orang yang baru ketemu kemarin kemudian enggak jadi jodoh, enggak. Kalau Allah sudah menakdirkan namanya menjadi pendamping kita, maka dia akan jadi jodoh kita. Maka sekarang yang bertanya tadi udah lansia nih. Kayaknya emang aku mah ditakdirkan enggak akan dapat jodoh. Jikapun itu adalah takdirnya, selama keadaan kita membuat kita makin dekat dengan Allah, enggak ada masalah. Enggak masalah ya. Okay. Kalau tidak salah ya, Imam Syafi'i itu tidak menikah. Iya. Imam Nawawi tampaknya juga tidak menikah ya. Karena beliau-beliau itu kan sibuk menuntut ilmu gitu. Jadi hasrat cintanya sudah dihabiskan untuk ilmu yang dicari selama ini. Nah sekarang untuk kita yang sendiri misalnya, apa pilihan lain yang bisa kita dapatkan dari kebaikan ini sehingga kita masuk ke dalam surganya Allah gitu. Jadi bukan berarti kan seorang perempuan yang taat sama suami patuh akan masuk surga. Terus kami yang nggak punya gimana? Ya bukan berarti harus nyari suami orang lain ya. Bukan begitu cara merumuskannya. Dan bukan berarti mendingan aku mah sendiri nggak akan bisa masuk surga. Nggak gitu juga. Itu surga kan banyak ya. Itu surga kan banyak. Betul. Makanya kan kalau kita lihat ada 4 perempuan yang dijanjikan masuk surga. Ini sebagai portofolio model. Oke. Ya untukmu, kira-kira kamu ada di mana nih? Gitu. Satu ada Khadijah binti Khuwailid. Kenapa? Karena dia seorang istri yang sabar, punya suami yang soleh. Makanya yang punya suami yang soleh bersabar dengan itu. Karena engkau setidaknya bisa ngikutin teladannya Khadijah untuk itu. Ada yang kedua Asia, punya suami yang tidak soleh. Sabar juga. Ada yang ketiga Fatimah Zahra binti Muhammad, jadi anak yang soleha daripada ayahnya Muhammad SAW. Masya Allah. Ada yang keempat Maryam binti Imran, single parent. Kan Maryam tuh sendiri kan, diizinkan oleh Allah punya anak Isa alaihi salam. Sekarang yang lagi sendiri, yang ngerasa bahwa aku mah gak ada jodohnya, gak akan mungkin masuk surga. Surga itu bukan ditentukan oleh pasanganmu. Surga itu ditentukan oleh Allah dan amal yang kamu lakukan dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ya, apalagi sudah lansia, berarti berapa tahun usianya? Mungkin di atas 60-an. 60 atau 70-an. Ya, kalau melihat maslahat dan madorotnya sendiri lebih baik. Oh gitu ya. Iya Tapi walaupun sebenarnya jodoh itu kan kita nggak pernah tahu ya. Nggak tahu. Jangan-jangan Allah sudah siapkan memang di usia. Memang di usia seperti itu. Di gitu. usia senja misalnya. Dan ini kan lebih kepada husnuzonnya kita ke Allah. Betul. Jangan sampai kita berusia lanjut kemudian udah nggak ada jodohnya. Belum tahu. Cara Allah mengirimkan jodoh ke kita itu kan dengan cara yang luar biasa. Kita nggak pernah tahu, Mbak Mila. Betul. Makanya Allah mempertemukanmu mungkin bukan di waktu yang cepat. Tapi yakinlah, Allah mempertemukanmu di waktu yang tepat. Timingnya Allah itu tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Dan ingat, tidak berarti hina kalau kita sendiri. Setuju. Dan tidak berarti juga mulia kalau kita punya pasangan. Karena sebenarnya bukan itu ukurannya. Bukan itu ya. Ukurannya adalah ketika engkau sendiri tapi engkau makin taat dekat ke Allah, engkau mulia.
Tapi engkau saat punya pasangan, tapi malah menjauhkanmu dari Allah. Boleh jadi itu adalah kehinaan untuk dirimu. Jadi adanya pasanganmu itu sebagai jalanmu untuk bisa mendekat kepada Allah. Makanya sekarang yang masih sendiri, ya, ayo lapangkan hati, ya. Tenangkan perasaan kita. Jangan gelisah, jangan galau dengan keadaan. Termasuk mohon maaf, jika ada yang pernah gagal dalam pernikahan, jangan merasa bahwa hidup Anda selesai, tidak. Kadang Allah mematahkan hatimu, bukan berarti menghancurkan. Justru Allah sedang membuat hatimu lebih kuat, sehingga engkau bisa bertemu lagi dengan orang lain yang bisa lebih membahagiakan diri. Itu aja yang selalu Ahilman yakinkan kepada siapapun. Betul, Ahilman. Karena banyak yang ngerasa lemah gitu, Mbak Mila. Iya, Serasa bahwa kalau saya berpisah nih gagal berakhir. Enggak kok, enggak. Jadi tetap semangat. Nah, yang masih berumah tangga atau yang masih diizinkan berumah tangga, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Itu pintu surga untuk kita yang Allah masih titipkan untuk kita. Itu ya, kadang-kadang ini dalam konsep berumah tangga, Ahilman. Maksudnya kadang-kadang tuh kita lupa karena merasa semuanya baik-baik saja, kita lupa berdoa, minta dijaga. Betul. Rumah tangganya itu juga bahaya loh ya, karena kalau kita nggak minta pertolongan sama Allah. Iya, karena kan yang bisa ngejagain siapa? Allah. Makanya ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, maka Allah akan jaga hidupmu. Saya sebagai seorang suami nggak bisa ngawasin istri saya 24 jam. Istri saya sebagai seorang istri nggak bisa ngawasin saya 24 jam. Siapa yang ngawasinnya? Allah. Maka jagalah ketaatanmu kepada Allah. Biarkan nanti Allah yang akan menjaga hidupmu. Maka kalau kita bikin gambar kira-kira begini. Suami, istri, di tengahnya Allah. Jadi kalau kita bikin segitiga begini nih. Berarti kalau seorang suami makin dekat ke Allah, istri makin dekat ke Allah, maka akan ketemu titik equilibrium yang mempertemukan mereka, saling menyatukan di situ. Tapi kalau mohon maaf, suami jauh dari Allah, istri jauh dari Allah, maka semakin jauh hubungan di antara mereka. Makanya sekarang kalau ada yang bertanya, kenapa rumah tanggaku tuh rumit? Kenapa terasa berat? Kenapa terasa sulit? Coba dicek. Mungkin ada jarakmu dengan Allah yang sedang berjauhan. Mungkin ada aturan Allah yang sedang kamu langgar. Mungkin ada ketaatanmu kepada Allah yang tidak kamu hadirkan. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi bukan menyatunya hatimu dengan pasanganmu, tapi malah menjauhnya engkau dengan pasangan. So, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Nah, misalnya dalam satu rumah tangga, mungkin salah satu pasangan ini ya, si istri atau mungkin suami sudah mulai mendekat sama Allah. Tapi di sisi lain mungkin dia melihat pasangannya belum. Bagaimana ya? Karena kan kadang-kadang tuh biasanya itu tadi ya, karena mungkin euforia sudah belajar. Aduh, aku pengen dong pasanganku juga ngikutin loh. Tapi kenapa ya kok susah sekali gitu? Sabar. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kalau kita udah beriman, udah beramal soleh, ya, udah mau dengerin dakwah gitu, mau dengerin nasihat, tinggal bab yang selanjutnya, sabar. Karena boleh jadi engkau bukan lagi diuji dengan dirimu, tapi engkau diuji oleh orang-orang terdekat dalam dirimu. Maka apakah engkau beriman, apakah engkau beramal soleh, apakah engkau berdakwah tadi itu benar atau tidak, maka lihat bagaimana sikapmu, masih sabar atau tidak. Jadi tapi kalau kita malah nggak sabar, ya engkau tidak mendapatkan kebaikan dari kisah hidupmu itu. Sabar ya. Baik, Ahilman, kita harus jeda dulu. Masih ada satu pertanyaan lagi yang perlu dijawab. Pemirsa, setelah ini kami akan kembali dengan pertanyaan. Ini dari Mbak Winda ya, asal Malang. Ustadz, doa apa yang harus saya panjatkan apabila saya belum juga dikaruniai momongan? Mohon nasihatnya karena saya khawatir tidak ada yang bisa mendoakan saya di kemudian hari. Pemirsa, temukan jawabannya saat lagi hanya di Gapai Kemuliaan.